Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Shalom. Iya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini hari yang penuh sukacita karena kita merayakan 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini hari Pentakosta. Jadi hari ini biarlah rohnya yang kudus dicurahkan bagi kita semuanya. Amin. Roh penolong itu, roh penghibur yang memberikan kita kekuatan ada bersama-sama dengan kita hari ini dan ada di dalam hati kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk terima lawatan rohnya yang kudus hari ini. Saya rindu pagi hari ini, mari kita sama-sama tenangkan hati kita di hadiratnya, bawa hidupmu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapannya. Tanda bukti kita siap menerima kuasanya hari ini, menerima pembaharuan yang daripada Allah, rohnya yang kudus yang akan selalu memperbaharui kita. Oh, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, rohmu yang kudus, rohmu yang suci, penuhkan hati kami Tuhan. Setiap kami umat-Mu di tempat ini, Tuhan Yesus hari ini membuka hati kami, menerima kuasa-Mu, menerima urapan yang dari Tuhan. Haleluya. Roh yang kudus, roh yang manis, lembut, mengalir Tuhan, penuhi hati kami di tempat ini. Haleluya, haleluya. Hati kami Tuhan, hidup kami bagimu Yesus. Haleluya, Yesus. Kau tahu setiap kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini hati kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami bawa di hadapan Tuhan. Kami sungguh rindu terus Tuhan Engkau membaharui kami. Roh-Mu yang kudus terus membaharui hati kami Tuhan Yesus. Sehingga kami tetap percaya bahwa Roh pula yang memberikan kekuatan bagi kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh penghibur itu, Roh penolong itu Tuhan, memenuhi hati kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, teruslah Engkau bekerja atas kami semua umat-Mu di tempat ini. Roh-Mu yang tak terbatas itu Tuhan, melawat kami semua yang ada di ruangan ini Tuhan tanpa terkecuali Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sukacita surga memenuhi hati kami. Hari ini Bapa, semua kami umat-Mu di tempat ini siap untuk bersorak-sorai, siap untuk bersukacita, menerima kuasa Roh Kudus-Mu yang luar biasa, yang tak terbatas, biar menyala-nyala di hadapan bagi kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus membangkitkan semangat kami untuk terus mengiring dan mempercayai Engkau Tuhan sepenuhnya di dalam seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ambil alihlah seluruh ibadah kami ini sampai selesai. Di dalam nama Yesus kami siap bersukacita. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terimalah Roh Kudusnya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
bagi Tuhan kita. Haleluya. Urapannya ada bersama dengan kita saat ini. Bersiap maju dan jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia, siapa namanya? Ya, Sang Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Sang Raja, Sang Raja, Sang Raja. Haleluya. Amin, amin, amin. Semua kita dipenuhkan oleh kemuliaan Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Rohnya yang kudus hari ini hadir bersama-sama dengan kita. Umat Tuhan boleh duduk kembali. Kita tenangkan hati kita di hadirat-Nya. Biar terus kerinduan kita untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa, menerima kuasa. Datanglah Tuhan. Datanglah Roh-Mu yang kudus. Penuhkan setiap hati kami. Karena kami sungguh membutuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yes, Tuhan. Yesus. Datang Roh Kudus, Aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi hati kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saudara, kita sama-sama kembali bangkit berdiri di hadirat Tuhan kita. Kita mau lebih sungguh lagi nyanyikan pujian ini di hadirat-Nya. Haleluya, amin.
Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Mari rindukan Rohnya melebihi dari apapun saat ini. Gunakan kesempatan ini. Amin. Yes. Haleluya. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari nyatakan kerinduan kita. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan. Percayalah, kita tak bisa jauh dari bersekutu dengan Tuhan. Hidupmu pasti akan hampa kalau jauh dari persekutuannya. Lebih dekatlah. Amin. Ya. Jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa ku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita sembah Dia. Datang Roh Kudus, datang penuhkan hati kami Tuhan saat ini. Haleluya. Hati yang rindu, hati yang merindukan Tuhan melebihi dari apapun. Haleluya. Roh-Mu yang kudus, Roh yang manis, penuhkan kami Tuhan. Mengalir saat ini, mengalir dari surga, kuasa urapan yang dari Tuhan. Haleluya. Kau dipuji, haleluya, haleluya. Kami bawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, dipenuhkan oleh kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mengalir, mengalir. Penuhkan setiap hati kami. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Mari sekali lagi saya undang kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadirat-Nya, di hadapan Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita yang dalam. Yes Tuhan, yes Tuhan. Tangan hati kami terangkat di hadirat. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan. Mari umat Tuhan, angkat suaramu. Tuhan senang mendengarnya. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Amin. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi, lebih lagi. Satu yang ku rindu,
dalamku, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala Jemaat. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Allah Pencipta di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah menebus dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memanggil dan menghimpun jemaat-Mu untuk memuliakan nama Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, dan kini mendengarkan pengajaran Kristus. Urapi hamba dengan Rohul Kudus-Mu, berkati firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Nyatakan kuasa kebangkitan-Mu di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini, agar setiap orang yang datang kepada Tuhan tidak pulang dengan sia-sia, tetapi mendapatkan berkat ilahi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalomnya 3/4. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita mempunyai Allah yang maha dahsyat, saudara. Allah yang maha kudus, Allah yang maha ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus. Nama ini nama yang luar biasa. Nama yang memberikan kelepasan kepada kita semuanya. Kita berada di zaman pandemi di seluruh dunia, saudara. Mereka berlomba-lomba mencari obat vaksin untuk memberikan imunitas. Bagaimana sikap kita? Apakah saudara diliputi oleh ketakutan begitu rupa sehingga kita tidak bisa hidup tenang? Dengarkan baik-baik. Orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular, itu COVID tuh saudara, yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini firman Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang menakutkan, yang mencemaskan, saudara mempunyai Allah yang maha kuasa. Yesus Kristus Tuhan melindungi saudara. Kata firman-Nya dalam Mazmur, jangan takut, jangan gentar, jangan putus asa. Saudara mempunyai Tuhan yang maha kuasa. Ya, penyakit menular pun Tuhan singkirkan dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudara tenang-tenang, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Apalagi ada firman Tuhan
Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara punya Tuhan yang maha kuasa. Saudara punya Allah yang maha ajaib. Dia mau mendengar doa saudara. Saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau engkau hidup benar di mata Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Lalu saudara pikir, benar itu bagaimana? Apa orang yang suka semedi di gunung-gunung, di goa-goa sendirian, puasa dan sebagainya? Apa orang yang betul-betul menjaga kesucian hidup? Benar, Yesus memberikan penjelasan siapa itu orang benar. Apakah saudara termasuk orang benar ataukah tidak? Alkitab menjawab bagi saudara. Di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, Yesus berucap, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah, ke gereja untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini doa dari orang Farisi dengan bangga menganggap dirinya orang yang suci, orang yang paling baik, berbeda dengan orang yang lain. Saudara, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh masuk ke bait Allah, berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini, pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi definisi orang benar itu diuraikan oleh Tuhan Yesus. Orang Farisi itu adalah orang yang golongan atas zaman Tuhan Yesus. Mereka itu memang menjaga hidupnya, ya, bukan perampok. Baik perampok yang diam-diam maupun perampok yang kasar,
bukan. Itu bagus. Itu bagus. Mereka itu bukan orang lalim, orang yang jahat bukan. Dia termasuk orang yang baik. Bukan pezina yang main seksualitas semaunya, bukan. Menjaga diri, bagus. Bukan juga seperti pemungut cukai. Zaman Yesus itu pemungut cukai itu jahat, saudara. Dia pelihara debt collector. Debt collectornya itu serdadu Roma, dipakai sebagai ceger. Orang yang tidak mau bayar pajak sesuai dengan ketetapan dia, itu didatangi oleh tentara, diperes, takut orang-orang. Jadi seringkali pemungut cukai itu menaikkan pajak melebihi dari kepastian. Dan rakyat harus bayar penuh. Enggak bayar, awas, digebukin oleh tentara ini. Jadi pemungut cukai itu jahat, saudara. Ya, memeras. Ya, mengambil uang rakyat dengan kekerasan. Maka itu pemungut cukai itu enggak ada yang miskin. Semua itu kaya karena hasil kejahatan itu. Orang Farisi ini mengatakan dia bukan pemungut cukai. Ya, dia adalah orang yang taat kepada Tuhan dalam hal puasa seminggu 2 kali. Gereja kita mengadakan doa puasa itu seminggu hanya sekali. Tapi orang Farisi seminggu 2 kali, saudara. Dan mereka itu adalah orang-orang yang taat membayar persepuluhan. Gak gampang orang taat membayar persepuluhan. 1/10 dia berikan kepada Tuhan di rumah Allah. Itu memang betul, jujur dia. Karena itu orang-orang Farisi itu diberkati Tuhan, betul. Perkebunan anggur yang mereka lakukan itu diberkati Tuhan. Juga ladang-ladang gandum diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjaga dan memelihara usaha mereka karena mereka bayar persepuluhan. Janji Tuhan, aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Itu Maleakhi 3 ayat 10. Banyak orang Kristen ragu-ragu, enggak berani membayar 1/10. Bayarnya ya dikurangi. Seharusnya bayar 100.000, bayar hanya 50.000, bayar hanya 25.000, enggak sampai 1/10. Tapi orang Farisi berani loh, saudara. Jujur dalam hal persepuluhan itu benar. Memang mereka itu golongan orang yang diberkati secara ekonomi. Ya, kita melihat di sini. Tetapi semua kelakuan yang baik itu ditanggapi oleh orang Farisi sebagai kesombongan. Kesombongan pribadi. Aku enggak seperti dia, enggak seperti orang itu. Aku kan bukan orang lalim, aku kan bukan orang jahat, aku bukan pezina, aku bukan perampok. Jadi bangga dia, merasa dirinya suci, merasa dirinya benar di mata Tuhan. Dan dia menengadah ke hadirat Tuhan, doanya dengan kesombongan. Pemungut cukai itu memang jahat, saya katakan. Suka menipu
masyarakat. Dia ambil pajak melebihi kepastian. Kalau pemerintah menentukan sekian juta, dia lipat kali gandakan. Nggak mau bayar, awas. Ini ada debt collector ini. Ini ada tukang pukul yang siap memukulnya. Jahat pemungut cukai. Tapi pemungut cukai ini satu saat menyesal dia. Kenapa aku hidup jahat? Kenapa aku hidup menipu orang? Kenapa aku hidup mencuri uang orang lain? Dia menyesal. Waktu dia masuk ke bait Allah, dia rasa grogi, saudara. Rasa rendah diri. Waduh, aku ini orang yang tidak layak. Aku ingin bertobat. Aku ingin memperbaharui hidupku. Lalu dia masuk ke bait Allah dengan penuh ketakutan. Dia tepuk dadanya. Tuhan Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Dia mengaku dosanya. Dia mengaku kesalahannya dan dia menyesal. Dia minta belas kasihan dari Tuhan yang dijunjung tinggi-tinggi itu. Mohon belas kasihan. Kata Yesus, orang ini justru yang dibenarkan Allah. Yang lain tidak. Saudara kasih, setiap orang bisa jatuh dalam dosa. Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia menangis. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dia berdosa kepada Allah. Allah mengampuni Daud. Tuanku tidak akan dibunuh karena engkau telah menyesal di hadapan Tuhan. Daud direhabilitasi oleh Tuhan. Dia bertobat. Demikian juga pemungut cukai. Kita melihat bagaimana Sakius bertobat tatkala berjumpa dengan Yesus. Dia sadar dia telah berbuat jahat, memeras duit orang lain. Lalu dia bertekuk lutut di hadapan Yesus. Separuh ya Tuhan, kekayaanku akan kubagi-bagikan kepada orang miskin. Separuh loh, 50%. 50% dia sumbangkan untuk orang miskin. Dan kalau aku menipu orang, akan aku bayar kembali 4 kali lipat. Siapa yang ditipu aku bayar kembali. Kata Tuhan, hari ini keselamatan datang ke dalam rumah tangga ini, ke dalam rumah tangga Sakius yang bertobat. Jadi doa orang benar itu adalah orang berdosa yang mengaku kesalahan, yang konsekuen, berbuat jahat, bertobat, lalu menyesal, mohon pengampunan. Saudara pun bisa berbuat demikian. Kalau doa saudara ingin menjadi doa yang berkuasa, doa yang dikabulkan Allah, engkau harus bertobat, engkau harus rendah hati di hadapan Tuhan, mengaku kelemahan kita, mengaku kesalahan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan telah disampaikan. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, cari duit juga susah. Saudara diberkati Tuhan di tengah-tengah pandemi. Sungguh banyak anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan justru di tengah-tengah pandemi, karena mereka bersangkut paut kepada Allah yang Maha Kuasa. Tuhan yang saudara sembah itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang memberikan berkat
dengan limpah kepada saudara semuanya. Karena itu, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir perihal hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Doamu sungguh sangat besar kuasanya. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati bisnis saudara, pekerjaan saudara. Sakit penyakit pun Tuhan singkirkan sesuai dengan janjinya. Amin. Ya, tanggal 20 dan 21 yang lalu ada sidang Majelis Daerah Jawa Barat. Saya telah mengusulkan dan mengangkat Ibu Ines menjadi pendeta pembantu dan telah dilantik. Tadi di pagi hari telah didoakan bersama jemaat Tuhan. Dukung dalam doa supaya beliau dapat melaksanakan tugas kependetaan. Baik saudara kasih, bulan depan hari Senin pertama jam 4 sore ada kebaktian wanita tatap muka di aula gereja ya. Kepada kaum ibu diundang untuk menghadirinya. Firman Tuhan dilayani oleh pendeta pembantu Ines ya. Baik saudara, tiap hari Sabtu ada doa puasa di rumah masing-masing. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati ibadah raya ini. Dan kami yakin setiap orang yang hadir di tempat ini, Tuhan jamah satu persatu. Dan Tuhan berkati mereka semuanya. Rumah tangganya diberkati Tuhan. Bisnisnya diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati Tuhan, pendidikannya diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Selamatkan bangsa Indonesia Tuhan. Engkau pakai kiranya pemerintah kami mengelola negeri ini dengan sebaik-baiknya. Beri hikmat, akal budi, dan keadilan bagi para pejabat pemerintah kami ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan terjadi gencatan senjata di Timur Tengah, yaitu Israel dengan Palestina. Kiranya ada perdamaian di kalangan mereka semuanya ini. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, Amin. Bila engkau tak besertaku,